Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir, dan ini adalah pertemuan perdana di bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Karena pertemuan yang lalu masih di bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah. Jadi tahun lalu kita membahas tema yang sama tapi di akhir tahun 1443. Nah, kali ini kita bahas di awal tahun 1444 Hijriah. Tema kita masih dari bahasan Sirah Nabawiyah, diambil dari buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari bahasan interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang punya kelebihan khusus. Dan kelebihan itu bisa dari beberapa sisi. Nah, pada pembahasan yang lalu, kita telah menyebutkan, dan ini kita bahas secara ringkas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang yang unggul, istimewa, punya kelebihan dari beberapa sisi, dan diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada Hasan bin Thabit dengan kemampuan syairnya. Ada Ibnu Abbas dengan kemampuan fikih dan pemahaman agamanya. Ada Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal yang punya kemampuan dalam memutuskan persengketaan atau konflik yang ada. Kemudian ada Zaid bin Thabit yang punya kemampuan dalam belajar dan mengasah keterampilan dalam beberapa hal. Ada Abu Hurairah dalam hafalannya. Ada Khalid bin Walid dalam kemampuan strategi militernya. Yang mereka itu adalah sahabat-sahabat istimewa. Nah, Nabi SAW berinteraksi dengan mereka dengan apa yang sesuai, yang cocok dengan kemampuan dan keunggulan mereka. Karena memang tidak mungkin satu dengan yang lainnya diseragamkan ketika memang mereka berbeda. Maka beliau menugaskan Hasan bin Thabit radhiyallahu an untuk mengkantar musuh-musuh Islam dengan syairnya. Ketika mereka menyerang Islam dengan syair, maka itu dengan karya sastra mereka, maka Hasan bin Thabit yang mengambil peran tersebut. Nah, kemudian kita juga dapati ada Zaid bin Thabit yang punya kemampuan untuk belajar bahasa Yahudi dalam waktu yang sangat singkat, hanya belasan hari. Hanya belasan hari, dan beliau mengatakan, ya, tidak lewat dari 15 hari, saya sudah bisa menguasai bahasanya orang-orang Yahudi. Ini keistimewaan yang luar biasa, belajar bahasa asing dalam hitungan hanya belasan hari. Kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau belajar bahasa Persia hanya dalam waktu 18 hari. Ya, demikian pula beliau belajar bahasa Habasyah, bahasa Romawi, bahasa Qibti, yang itu semua dipelajari hanya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Nabi SAW menjadikan beliau sebagai salah seorang penulis wahyu. Al-Bara' bin Azib meriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah SWT, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, ketika Nabi SAW
mendapatkan wahyu tersebut, lalu beliau minta supaya Zaid dipanggil. Dan waktu itu diminta supaya Zaid bin Thabit datang dan membawa lauh, hanya membawa papan atau alas untuk nulis. Kemudian membawa tinta dan tulang belikatnya. Jadi ini digunakan untuk kepentingan menulis wahyu. Kemudian ketika diperintahkan untuk dituliskan, lalu ada sahabat Amr bin Ummi Maktum yang buta dan datang menemui Nabi SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini? Karena ayatnya berbunyi, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Jadi tidak sama orang-orang yang duduk dengan orang dari orang beriman dengan orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Nah, kalau orang seperti saya ini gimana? Yang tidak bisa, ya, tidak bisa, tidak bisa ikut berjihad. Lalu kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Ini surat An-Nisa ayat 95. Terjemahnya, tidaklah sama orang mukmin yang duduk, artinya tidak ikut berperang, namun mereka punya uzur, berarti orang yang buta punya uzur, dengan orang mukmin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya sahabat Zaid ditugaskan oleh Nabi SAW sebagai penulis wahyu, dan pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga yang ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, ini sahabat Zaid. Kemudian yang berikutnya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadhi, menjadi hakim bagi penduduk Yaman, qadhiyan ala ahli Yaman. Dan itu tentu disebabkan karena keahlian, kemahirannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam mengenali dan memahami yang halal dan haram dalam syariat. Maka Nabi SAW menugaskan beliau sebagai qadhi, sebagai hakim untuk penduduk Yaman. Dan kemampuan itu dibuktikan dengan pengakuan, ini salah satunya adalah dengan pengakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersabda, a'lamun nasi bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Dan kejadian atau kasus bagaimana Mu'adz bin Jabal menyelesaikan masalah, misalnya ketika ada seorang yang datang dan bertanya pada Mu'adz bin Jabal bahwa ada seorang laki yang meninggal, kemudian dia meninggalkan seorang saudara perempuan dan anak perempuan. Terus gimana jatah masing-masing? Lalu disampaikan, dalam kondisi seperti itu warisannya berarti anak perempuan dapat setengah dan saudarinya juga dapat setengah. Nah, ini kemampuan yang dimiliki oleh Mu'adz bin Jabal. Dan dalam sebuah riwayat dari orang penduduk Hams, dari murid-muridnya Mu'adz bin Jabal, mereka menuturkan bahwa Rasulullah SAW ketika tidak mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian bertanya dengan pertanyaan, bagaimana kamu akan memutuskan jika kamu dihadapkan pada sebuah persoalan?
Apa yang kamu akan lakukan? Beliau mengatakan, saya akan memutuskan dengan kitabullah. Kalau tidak terdapat dalam kitabullah, maka dijawab dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan, saya akan berijtihad. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW memegang dadanya dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi waffaqa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada Rasulullah, utusannya Rasulullah, lima yurdi Rasulullah, dengan apa yang telah membuat ridho Rasulnya. Hadis ini oleh beberapa ulama dinyatakan sebagai hadis yang tidak sahih. Sebagian lagi berpendapat bahwa hadisnya masuk kategori hadis hasan dan masyhur di kalangan para ulama. Tapi yang jelas ulama sepakat bahwa urutan dalam penetapan hukum syariat itulah Quran, Sunnah, kemudian baru ada yang namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu setelah Quran dan Sunnah. Selanjutnya, sahabat berikutnya adalah Mus'ab bin Umair. Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah. Dan beliau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk menjadi duta pertama Rasulullah SAW. Mengajarkan dasar-dasar agama, mengajarkan ajaran Islam, membacakan dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka, mengajarkan bagaimana Siratullahil Mustaqim atau jalan yang lurus, dan kemudian lalu mereka menamakan beliau sebagai mukri, orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, akhirnya kita ketahui bahwa Madinah itu ditaklukkan, ditaklukkan Madinah dengan Al-Quran, bukan dengan pedang. Dan sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang pertama kali datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umair, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, dan keduanya mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, bahasan berikutnya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Shallallahu Alaihi Wasallam yakhtarun nujaba ditaklifihim bil muhimmat sya'bah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih orang-orang pilihan, orang-orang khusus untuk diberi amanah dengan tugas-tugas yang berat. Jadi wajar kalau tugas berat itu hanya memang bisa dipikul oleh orang-orang pilihan. Apa itu? Di antaranya, Nabi SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk bermalam di tempat tidurnya Rasul SAW pada malam hijrah. Pada saat beliau akan hijrah. Jadi ketika orang-orang Quraisy berkumpul di rumah tempat pertemuan mereka dan memutuskan akan membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi mereka berkumpul di Darun Nadwa. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk hijrah. Lalu Rasul SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Rasul SAW. Dan ini pekerjaan yang tidak ringan. Sebab apa? Sebab orang akan datang, dan datangnya dalam suasana emosi yang luar biasa. Jadi bukan datang mau baik-baik, mau menyapa, ngajak makan, ngobrol baik-baik, enggak. Orang bawa pedang. Dan sasarannya jelas. Yang ada di rumah itu yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib diminta untuk tidur di tempat tidurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk menunjukkan bagaimana amanah ini bukan amanah yang mudah. Nah, ketika mereka mengepung, ya singkat cerita ini peristiwa hijrah.
mengawasi, dan mereka tidak membunuh Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya Rasul SAW, dan beliau tahu, ya, tahu resikonya. Ini pekerjaan berat. Tapi karena ini perintah Nabi SAW, yang beliau kerjakan. Ya. Dan kita bisa bayangkan kalau rumah dikepung, kemudian orang yang mengepung semuanya bawa senjata. Dan yang bawa senjata ini bukan baru pegang senjata. Ini orang yang sudah biasa membunuh orang, biasa berperang di medan pertempuran. Jadi bukan orang yang baru pertama kali pegang pedang. Ini kalau satu orang saja untuk sekedar membunuh sudah cukup. Apalagi ini yang berkumpul bukan 1-2 orang. Ali bin Abi Thalib tahu dengan tugas tersebut, tapi Ali bin Abi Thalib tahu persis bahwa ini amanah. Makanya beliau dengan penuh percaya diri menerima amanah tersebut dan beliau tidur sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak peluang bisa jadi dibunuh? Oh ya, ada, sangat besar. Dan itu sebabnya pada saat tugas yang berat begini, yang ditugasi orang-orang pilihan. Kalau ini ditugasi orangnya penakut, pengecut, atau kemudian mentalnya bukan mental seorang kesatria, ya bisa jadi semalaman nggak bisa tidur. Sementara Ali bin Abi Thalib yang tahu persis, dan juga Nabi SAW tahu kemampuannya, baik itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bertempur. Ya, Ali bin Abi Thalib siap dengan amanah tersebut. Dan ini bukan cuma sekali. Nabi SAW juga pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar dan untuk membawa panji, memimpin pasukan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi SAW pernah menugaskan Hudzaifah ibnul Yaman pada perang Ahzab untuk masuk ke tengah-tengah pasukan musuh untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Bayangkan, ini pekerjaan yang mengerikan dan resikonya kalau ketangkap bukan cuma sekedar dibunuh, bisa jadi disiksa dulu baru dibunuh. Nah, pada saat itu tugas dari Nabi SAW untuk masuk ke tengah-tengah mereka. Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari bapaknya, beliau mengatakan bahwa kami kunna indah Hudzaifah. Kami pernah bersama Hudzaifah nih. Lalu ada seorang bertanya, wahai Abu Abdullah, apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW dan menyertai beliau? Maka dijawab oleh Hudzaifah, benar. Naam ya ibna akhi. Benar wahai keponakanku. Kemudian beliau mengatakan, wallahi. Demi Allah, jika kami bertemu beliau, kami tidak akan membiarkan beliau berjalan di tanah. Kami akan membawa beliau di atas leher kami. Saya akan berperang untuk beliau, dan saya akan membuktikan bahwa diri saya pemberat. Hudzaifah menanggapi, kamu akan melakukan itu? Ya. Demi Allah, kami bersama Rasulullah SAW dalam perang Ahzab, ketika kami digempur angin yang sangat dingin, ya ini angin yang menusuk, sangat dinginnya luar biasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW sholat sangat lama. Dan kemudian beliau menoleh kepada kami. Ala rajulun ya'tini bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang akan memberitahuku tentang keadaan musuh? Dengan imbalan Allah akan menempatkannya bersamaku pada hari
kiamat kelak. Maka kami pun diam. Dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian beliau sholat lagi dengan sholat yang lama. Ini sholat malam. Kemudian beliau menoleh pada kami dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ala rajulun ya'tina bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Siapa di antara kalian yang akan memberitahuku tentang keadaan musuh, kabar dari musuh. Ini artinya memata-matai. Dengan imbalan Allah akan menempatkannya bersamaku pada hari kiamat. Kemudian diam lagi. Kami pun diam dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu kemudian Rasul SAW bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Nah, ini pertanyaan sama. Pertanyaannya, ala rajulun ya'ti nabi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Siapa yang bisa membawa berita tentang musuh? Balasannya adalah pada hari kiamat dia akan bersamaku. Kami pun diam. Nah, kemudian Rasul SAW, dan itu waktu itu sangat, kalau rasa takut ya luar biasa, kemudian sangat lapar dan sangat dingin. Bayangkan sangat takut, sangat lapar, sangat dingin. Nah, dalam kondisi berat gini yang bisa maju lah orang-orang pilihan. Kemudian sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kum ya Hudzaifah." Bangkitlah wahai Hudzaifah. Fa'tina bi khabaril qaumi. Berdirilah wahai Hudzaifah dan carilah kabar tentang musuh untuk kami. Maka kata Hudzaifah, "Falam ajid buddan idda'ani bismi an aku." Saya enggak ada pilihan lagi. Karena beliau menyebut nama saya, maka saya pun siap mengerjakannya. Nah, pesannya, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, pergilah menyusup ke kubu musuh dan cari tahu apa yang mereka lakukan. Fandur ma yaf'alun. Apa yang mereka lakukan, tetapi jangan melakukan apapun hingga kamu kembali kepada kami. Jadi, masuk ke tengah musuh, lihat apa yang mereka lakukan, tapi jangan apa. Nah, maka kemudian saya pun berangkat. Dan saya ketika berangkat, berjalan, saya tidak merasakan dingin yang dirasakan orang lain. Sampai saya tiba di tengah-tengah musuh. Saya menyusup ke barisan musuh dan mendapati angin serta dingin menghalangi apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak bisa memasang panci, mau menyalakan api, mau mendirikan tenda atau semacamnya. Mereka nggak bisa karena dingin yang luar biasa dan angin bertiup kencang. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya Ma'syar Quraisy, liyanzur imru'un min jalisi. Abu Sufyan bin Harb, ini Abu Sufyan, salah seorang pimpinan musyrikin pada perang tersebut, lalu bertanya, wahai orang-orang Quraisy, pastikan siapa yang duduk di sebelah. Maka Hudzaifah memegang tangan orang yang sampingnya dengan mengatakan, siapa engkau? Man anta? Maka dijawab, saya Fulan bin Fulan. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya Ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalian ini berada di daerah yang sama sekali tidak cocok untuk ditinggal, didiami. Ternak makan mati, Bani Quraidah, orang-orang Yahudi, mengingkari janji yang mereka berikan kepada kita. Dan kita diberitahu bahwa Bani Quraidah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kita lihat orang Yahudi ini bukan cuma menipu kaum muslimin, menipu orang kafir juga, menipu orang musyrikin juga. Lalu dia berdiri untuk naik unta, mencambuknya, dan unta itu berdiri di atas 3 tungkai, lalu melompat. Dan dia tidak melepas tali kekang hingga unta itu benar-benar berdiri.
Nah, kemudian ini lihat kata Hudzaifah, "Fawada'tu sahman." Saya menaruh anak panah di tengah-tengah busurku untuk memanahnya. Artinya ini ada kesempatan. Ini kalau mau membunuh bisa bisa dengan sangat mudah. Tapi saya ingat perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, la tuhaddits syai'an hatta ta'ti. Jadi la tuhaddits syai'an hatta ta'ti. Kamu jangan melakukan apapun sampai kembali kepada kita. Yang kata Hudzaifah, lau ramaituhu la asabtu. Seandainya saya diizinkan, saya panah itu kena. Kenapa? Jaraknya cukup. Dan Hudzaifah bukan orang baru belajar memanah. Beliau punya kemampuan yang bagus dalam memanah. Nah, kemudian Hudzaifah mengatakan, saya pun kembali kepada Rasulullah SAW dan saya berjalan dan saya merasakan seperti berada di hammam. Jadi berjalan dalam suasana seperti di tempat mandi uapnya atau sauna, ya hangat. Ya, orang lain kedinginan, beliau nggak merasakan kedinginan. Lalu kata Hudzaifah, setelah itu saya ketemu Rasulullah SAW dan Rasul SAW memberiku sebagian jubah yang beliau pakai untuk sholat dan saya tidur sampai fajar tiba. Ketika fajar, beliau SAW berseru, bangun, wahai orang yang ngantuk. Di qum ya nauman, bangun. Ya. Kemudian lalu bangun. Nah, ini contoh bagaimana Nabi SAW memberikan amanah kepada sahabat untuk pekerjaan-pekerjaan berat pada sahabat-sahabat pilihan. Nah, yang dikirim Hudzaifah, orang yang punya kemampuan bertempur, tapi juga ngerti strategi dan ngerti juga amanah yang disampaikan. Karena kalau seandainya saat itu Hudzaifah memanah Abu Sufyan, kan bisa jadi rame dan kemudian bisa langsung dihabisi. Tapi pesan Nabi SAW itu betul-betul dijaga. Pokoknya jangan apa-apa. Cari berita saja, lalu kemudian pulang. Dan di situ kita bisa melihat salah satu mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah berangkat tidak merasakan kedinginan, sementara yang lain merasakan kedinginan luar biasa. Kaum muslimin kedinginan, musyrikin juga kedinginan. Tapi Hudzaifah enggak. Menunjukkan mukjizatnya. Ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan orang-orang yang punya keunggulan. Yaitu beliau memilih orang-orang khusus untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dan menjelaskan kedudukan mereka di antara para sahabatnya. Dan itu beliau lakukan misalnya pada saat perang Uhud. Ketika beliau bertanya kepada para sahabat, jadi Rasulullah SAW mengambil pedang, dan beliau bertanya, siapa yang mau mengambil pedang ini dari saya? Lalu para sahabat mengatakan, saya, anak. Nah, kemudian beliau bertanya lagi, siapa yang siap mengambil pedang ini dari saya dengan haknya? Maka orang pun menahan. Wah, dengan haknya, artinya nggak bisa sembarangan.
Maka Simak ibnu Kharsyah atau Abu Dujanah mengatakan ana akhudhuhu bihaqqihi. Saya akan mengambilnya dengan haknya. Beliau pun mengambilnya dan beliau dengan pedang itu memporak-porandakan pasukan musuh dan dengan gagah berani masuk dan menghabisi musyrikin. Nah, ini Abu Dujanah. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji mereka yang memiliki sifat-sifat istimewa. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar." Orang yang paling sayang orang yang paling sayang dari umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi dinillahi Umar. Dan orang yang paling kuat memegang teguh agama ini adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Orang yang paling tulus sifat malunya, artinya paling pemalu adalah Utsman. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang paling baik menjadi hakim dalam memutuskan perkara adalah Ali bin Abi Thalib. Wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'b. Dan yang paling paham dengan Al-Qur'an, bukan cuma sekedar bisa membacakan, itu adalah sahabat Ubay bin Ka'b. Wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Tsabitin. Orang yang paling menguasai tentang warisan, yang paling paham tentang warisan adalah Zaid bin Tsabit. Wa ala wa inna likulli ummatin aminan wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan setiap umat itu ada orang yang bisa dipercaya. Amin. Dan orang yang bisa dipercaya dari umat ini, kepercayaannya umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini contoh bagaimana Nabi SAW mengapresiasi mereka dan menyebutkan satu persatu. Yang menunjukkan kelebihan mereka. Masing-masing disebutkan dengan keunggulan yang dimilikinya. Orang yang paling sayang dengan umat ini adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dalam menegakkan agama ini adalah Umar. Orang yang paling pemalu adalah Utsman. Orang yang paling layak untuk menjadi hakim dan dia menjadi hakim terbaik adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling menguasai Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang paling menguasai tentang faraid atau warisan adalah Zaid bin Thabit. Dan orang yang jadi kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW memahami potensi sahabatnya. Memahami potensi sahabatnya dan kemudian sekaligus mengenalkan kepada para sahabat potensi-potensi tersebut sehingga kita bisa melihat bagaimana generasi berikutnya mengambil pelajaran dari kelebihan-kelebihan yang ada pada masing-masing. Nah, ini kelebihan yang dimiliki. Dan karena tinggal 1 menit, sementara mungkin sampai di situ dulu. Masih tersisa
sekitar 3 lembar. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita tuntaskan. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.